Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan thalabul ilmi, mencari ilmu di bulan suci Ramadan ini. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih, ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih. Dulu sudah pernah dijelaskan bahwasanya ilmu fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang amaliyah, yang dalilnya diambil secara terperinci. Sekarang kita akan belajar tentang at-thaharah, bersuci. Kalian sebelum sholat itu melakukan apa? Wudhu. Wudhu itu adalah bersuci. Kalian habis buang air kecil melakukan apa? Melakukan bersih. Apa namanya tuh? Istinja. Cebok itu namanya, kalau dalam ilmu fikih dinamakan bersuci. Itu wajib dilakukan. Karena apa? Kalau tidak dilakukan maka sholat kita tidak sah, karena kita masih satu, ada najis dalam tubuh kita, kemudian kita masih berhadas. Maka dari itu dalam bab ini kita akan mempelajari tentang bersuci. Saya akan baca dalam bahasa Jawa ya. Saya akan baca dalam bahasa Jawa, nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. At-thaharatu utawi iki buat kang jelasake sesuci. At-thaharatu utawi sesuci, iya iku utawi thaharah. Fi'luma iku nglakoni barang la tasihu kang ora sah apa as-sholatu sholat illa bihi kejaba kelawan ma. Jadi yang dinamakan thaharah, yang dinamakan bersuci itu adalah mengerjakan sesuatu yang tidak sah sholat seseorang kecuali dengan melakukan bersuci. Contohnya berwudu ya, jadi melakukan sesuatu, apa sesuatu itu bisa wudu, apa sesuatu itu bisa bersuci ketika kita habis buang air kecil. Jadi melakukan sesuatu yang tidak sah sholat seseorang kecuali dengan melakukan bersuci.
Wahia utawi toharoh iku nauani ana rom macem. Toharotun siji sesuci minal hadasi saking hadas, wa toharotun lan sesuci minal khobasi saking kotoran. Bersuci itu ada dua macam. Satu bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari kotoran. Kalau kita berwudu, maka itu namanya kita bersuci dari hadas. Kalau tangan kita terkena kotoran hewan, kemudian kita bersihkan, itu namanya kita bersuci dari kotoran. Bisa dipahami di sini ya. Jadi kalau kita wudhu, kita namanya bersuci dari hadas. Kalau tangan kita kena kotoran najis kotoran hewan, maka kita namanya bersuci dari khobais, dari kotoran. At-toharatu utawi sesuci minal hadasi saking hadas, hiya iku utawi toharoh minal hadas al wudu'u siji wudu, wal huslu lan adus, wat tayamumu lan tayamum, badalan krono dadi ganti minhuma saking wudu lan adus. Bersuci dari hadas ya. Bersuci dari hadas itu ada tiga. Yang pertama wudhu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum. Tayamum ini sebagai pengganti dari wudhu dan mandi. Jadi kalau kalian tertidur itu kan wudhunya batal, kalian kentut wudhunya batal, maka harus berwudhu lagi ya. Jadi toharoh itu ada dengan cara berwudhu atau mandi. Kalau mandi itu bagaimana? Kalau mandi ini bagi orang yang sudah dewasa atau sudah usia, kalau laki-laki itu perkiraan 15 tahun dia mengalami ihtilam, maka wajib mandi. Kalau perempuan sudah mengalami yang namanya haid gitu ya. Jadi bersuci itu bisa dengan cara bersuci dari hadas, itu bisa dengan wudhu, mandi, atau tayamum sebagai pengganti dari wudhu dan mandi. At-toharatu utawi sesuci minal khobasi saking kotoran, hiya iku utawi toharoh minal khobas. Al istinja'u siji istinja. Istinja itu apa? Cewek itu namanya istinja kalau di dalam bahasa Arab. Wa izalatin najasati lan ilangi najis anil badani saking badan, wasobi lan pakaian, wal makani lan panggonan. Jadi tadi ya, bersuci dari hadas itu ada tiga cara, dengan wudhu, mandi, ataupun tayamum. Kalau bersuci dari khobais, dari kotoran, ini satu dengan cara istinja, cebok tadi itu ya. Kemudian yang kedua menghilangkan najis dari tubuh, pakaian, ataupun tempat. Kalau tangan kita terkena kotoran hewan, maka kita bersuci, kita sucikan, kita bersihkan. Itu namanya izalatun najasati. Kalau habis kencing, maka kita istinja. Itu berarti toharoh, bersuci dari kotoran. Nah ya, jadi toharoh itu ada dua, ada bersuci dari hadas, ini bisa dibersihkan, disucikan dengan wudhu dan mandi. Bersuci dari kotoran bisa dilakukan dengan istinja dan menghilangkan najis. Sekarang alat-alat yang digunakan untuk bersuci itu apa saja?
Anwaul mutahharati utawi pira-pira maceme barang kang dinggo sesuci iku arbaatun ono papat. Benda yang digunakan untuk bersuci itu ada 4. Benda yang digunakan untuk bersuci ada 4. Al-ma'u siji banyu, wat-turabu lan lebu, wal hajaru lan watu, wad-dabhu lan sama. Jadi alat atau benda yang digunakan untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama air. Kita sering tiap hari menggunakan air kan gitu ya. Kalau kamu wudhu menggunakan apa? Air. Kalau tanganmu kena kotoran hewan, bersuci menggunakan air. Kalau kita tidak menemukan air, maka kita boleh bersuci menggunakan debu. Misalnya kamu di bepergian di tengah hutan atau di tengah lapang yang di situ tidak ada air, tanganmu kena kotoran, maka boleh dihilangkan dengan menggunakan atau menggunakan batu. Jadi satu alat yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air, debu, batu. Kemudian yang terakhir wadabhu dan sama. Apa sama itu? Sama itu adalah mensucikan kulit hewan yang mati. Kalian menemukan ular misalnya. Ular itu mati. Kalian boleh memanfaatkan kulit ular untuk apa namanya? Ikat pinggang, sabuk. Tapi harus disucikan terlebih dahulu. Bagaimana cara mensucikan kulit binatang yang mati tanpa disembelih ya? Seperti ular ataupun yang lain, yaitu dengan cara disama. Apa sama itu? Sama itu mensucikan, membersihkan kulit binatang yang mati tanpa disembelih, walaupun binatang itu haram untuk dimakan, contohnya kulitnya ular gitu ya, dengan cara direndam dengan air, dicampur dengan bahan-bahan yang bisa menghilangkan bau, misalnya kapur ataupun yang lain-lain gitu ya, itu namanya sama. Dan kulitnya bisa kita manfaatkan untuk ikat pinggang. Dan nanti kalau sudah suci, maka ikat pinggang itu boleh dibuat untuk sholat, walaupun itu kulit binatang yang tidak boleh dimakan, contohnya kulitnya ular, karena sudah disucikan gitu ya. Misalnya lagi ada hewan mati, misalnya ada sapi mati tanpa disembelih, kulitnya bisa dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan ya, karena matinya tanpa disembelih. Kulitnya boleh dimanfaatkan dengan cara apa? Mensucikan kulit binatang yang mati tanpa disembelih itu, yaitu dengan cara disama. Gitu. Apalagi sekarang canggih, banyak bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mensucikan kulit-kulit binatang seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air. Sekarang wa aqsamul miyahi utawi pira-pira bagiane banyu, salah satu iku ana telu. Air itu ada 3 macam. Ya, tadi kan alat yang bisa digunakan untuk bersuci kan air. Nah, sekarang air itu ada tiga macam. Wa aqsamul miyahi salah satu utawi pira-pira bagiane banyu, salah satu iku ana telu. Tahirun mutahhirun, satu air tohirun suci, mutahhirun tur nyucake,
Tahirun loro suci, ghairu mutahirin ghairu mutahirin ora bisa nyucikake, maun telu banyu mutanajisun kang kena najis. Jadi air itu ada 3 macam. 1 suci dan mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga adalah ma'un mutanajis, air yang kena najis. Yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu yang jenis air yang bagaimana? Yang suci dan mensucikan. Yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis dan hadas adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu apa? Nah, ini akan dibahas satu persatu ya. Jadi tahirun mutahhir, air suci dan mensucikan. Al-ma'u utai banyu, tahirun kang nyucikake apa banyu, mutahhirun tur nyucak, tahirun kang suci apa banyu, mutahhirun tur nyucikake apa banyu. Huwa iku utai banyu tahir mutahhir. Apa sih air yang tahir, yang suci dan mensucikan? Iku kuluma saben-saben barang, saben-saben banyu nazala kang turun apa ma minas samai saking langit. Au naba'a utawa nyumber apa banyu minal ardi saking bumi. Walam yataghayyar lan ora berubah apa ba'du awsafihi sebagiane pira-pira sifate banyu bima kelawan barang yughayyiru kang bisa ngowahake apa ma tuhur ya tahu ing sucine banyu. Nah, tadi alat atau benda yang digunakan untuk bersuci yang pertama adalah air, dan sekarang air itu pertama ada yang namanya tahirun mutahhir. Air kan tadi ada 3 ya, apa saja? Air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, yang ketiga adalah air yang kena najis. Yang sekarang pembahasan ini adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu kuluma, semua air ya, semua air yang turun dari langit, berarti air hujan. Au naba'a minal ardi, atau air yang keluar dari bumi, air sumber ya. Walam yataghayyar, dan air itu tidak berubah sifatnya, tidak berubah sifatnya dengan sebab sesuatu yang merubah kesucian air itu. Misalnya ada air hujan turun ke bumi, air itu ditampung dalam timba atau ember gitu ya, maka itulah yang dinamakan air yang suci. Kemudian ada air hujan turun di tanah yang tanahnya penuh dengan kotoran, najis, sehingga air itu berubah walaupun turun dari atas langit, tapi kalau airnya berubah, berbau airnya, kemudian warnanya juga keruh gitu ya, sifat dari air itu berubah, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Jadi air yang suci dan mensucikan adalah air yang turun dari langit atau keluar dari itu dan masih asli, belum bercampur dengan sesuatu pun gitu ya. Airnya tidak berubah oleh sesuatu yang bisa merubah sifat-sifatnya, itu namanya tahirun mutahhir, air suci dan mensucikan. Kama isamai, koyok banyu langit, atau banyu langit itu air hujan, wa ma'il bahri lan banyu segara,
wa ma'il matori lan banyu udan, wa ma'un nahri lan banyu kali, wa ma'us salji lan banyu salju, wa ma'il barodi lan banyu embun. Jadi contohnya yaitu seperti ma'us sama, ma'is kama isama itu air langit, air apa namanya, air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang turun dari langit, air laut, air hujan, air sungai, kemudian air salju, air es, kemudian air embun. Itu adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau kalian misalnya habis buang air kecil, maka boleh bersuci menggunakan air embun, boleh bersuci menggunakan air sungai, boleh bersuci menggunakan air es, boleh, karena air-air yang sudah disebutkan tadi adalah tergolong air yang suci dan mensucikan. Kemudian al-ma'u utawi banyu al-mutaghayyiru kang owah, al-baki kang geri kang tetep ala tuhuriyatihi ing atase sucine banyu, huwa iku tawi ma'ul mutaghayyir al-baki ala tuhuriyatihi iku ma banyu taghayyarat kang owah apa ba'du awsafihi pira-pira sebagian sifate banyu au kuluha utawa sekabehane awsafihi bima kelawan barang layu ghayyiru kang ora owah apa tuhur ya tahu, layu ghayyiru kang ora bisa ngowahake tuhur ya tahu ing sucine banyu. Ada air yang suci, ada air yang berubah tapi ada air yang berubah tapi tetap bisa digunakan untuk bersuci, gitu ya, yaitu air yang berubah sifatnya, dan yaitu air yang berubah sifatnya tapi tetap bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya ada air sungai, air sungai itu kan kadang-kadang keruh ya, tapi masih bisa digunakan untuk bersuci. Itulah yang dinamakan al-ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah sifatnya tapi tetap digunakan untuk bersuci. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit manfaat ya, mudah-mudahan sedikit manfaat, dan kita bisa menjaga kesucian, kebersihan, karena apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian ya, bisa kami sampaikan ya. Tadi kan masalah disamak, seperti ular bisa disamak, tidak disuci. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau babi berarti bisa? Hewan yang tidak beda. Kalau babi sama anjing kan muhaladah, jadi tidak bisa. Jadi meskipun kering berarti tetap tidak bisa. Jadi yang bisa adalah hewan yang bangkai, yang walaupun hewan tidak bisa dimakan, tapi najisnya itu masih mutawassito, tidak muhaladah, gitu ya. Mungkin itu ya. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaat dari kajian ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.